Silakan Pastor Elia. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam semuanya. Dan malam hari ini saya akan sharing tapi tidak terlalu panjang karena topik ini sebenarnya rada menyulitkan. Menyulitkannya gini, menjadi jemaat teladan ini judul yang agak berat sebenarnya. Ya, eh, dari posisi aja ya. Ini memposisikan diri kita itu sebagai jemaat yang diteladani atau dari sisi pemimpin menurut jemaat menjadi teladan itu kan dua-dua dua posisi yang sulit sekali gitu. Nah, saya dalam kita uh, satu tidak berjemaat, kedua tidak memimpin jemaat gitu. Terus bagaimana saya harus bilang? Harus bicara tentang jemaat teladan gitu. Saya mengungkapkan Alkitab jadi kayak semacam teori aja gitu kan. Tetapi kegelisahan yang sama ini saya percaya tidak banyak dimiliki oleh kita semua gitu. Sebagai pemimpin mungkin seperti Pak Robi yang memimpin sebagai gembala gitu, juga gelisah ketika eh, membahas tentang Hei jemaatku gitu, jadilah teladan gitu. Itu kan satu struggle, satu kegelisahan, satu satu mau dibilang tuntutan tapi juga nggak tega menuntut gitu, tapi harus juga disampaikan. Terus kemudian yang mayoritas kita yang sebagai jemaat gitu kan, teladannya teladan yang seperti apa? Dan selalu dalihnya gini, kalau saya jadi teladan, terus saya meneladani siapa, ke siapa, gitu. Terus saya harus jadi teladan untuk siapa, gitu juga kan. Nah, ini ada apa ya, bulat. Tapi kita lihat sama-sama dari judulnya aja, kata apa menjadi teladan. Gitu. Cuma teladan ini kayak pesan sponsor aja. Maksudnya ada orang-orang yang eh, ya khususnya pemimpin ya atau gereja gitu kan itu memang mengharapkan gitu, jemaatnya jadi teladan gitu. Tetapi seringkali gereja juga lupa kalau dirinya juga dituntut untuk menjadi teladan. Pemimpin juga dituntut menjadi teladan. Jadi saling tarik menarik ini. Tapi memang lebih lebih dominannya pesan sponsor gitu. Setiap kali khotbah itu kita mengharapkan jemaat menjadi lebih baik gitu kan. Jemaat menjadi lebih diteladani oleh lingkungannya, oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya. Pokoknya khotbahnya seputar itu aja. Menjadi lebih baik sehingga kamu diteladani. Tapi itu kan pesan yang seperti pedang bermata dua. Buat pemimpinnya sendiri, apakah pemimpinnya juga bisa diteladani? Hari-hari ini kan kita dengan informasi yang terbuka, kita malah sering berkata, duh, pemimpinnya kok munafik sekali gitu kan. Apanya yang mau diteladani? Ada banyak yang dia sembunyikan, ada banyak hal yang tidak bisa diteladani. Nah, tapi ya sekali lagi kayak pesan sponsor, semua isu yang ada di mimbar kita, di lingkungan gerejawi kita, selalu berbicara tentang teladan. Tetapi kita konflik dengan itu. Kita terus-terusan berseteru dengan kata teladan ini. Dan pesan sponsor ini menimbulkan sifat intimidatif. Intimidatif itu mengintimidasi atau menekan atau membuat kita menjadi rasa bersalah. Pemimpinnya merasa bersalah, aku kok nggak bisa diteladani, gitu kan? Atau jemaatnya, aduh, teladan apa ya yang saya mau munculkan gitu. Muncul akhirnya dua-duanya, baik pemimpin maupun jemaatnya, ya pencitraan, membungkus semuanya dengan pencitraan-pencitraan. Tampil saleh di hari Minggu, di hari lain ya biasa-biasa saja. Pokoknya hari Minggu bisalah diteladani, kalau hari yang lain ya kira-kira relatif gitu. Syukur-syukur bisa diteladani, kalau nggak bisa diteladani ya tidak. Apalagi
gereja yang notabene maaf kata pemimpinnya, pendetanya itu tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak tinggal bersama-sama dengan masyarakat. Gereja-gereja yang cukup besar itu punya komunitas masyarakat yang berbeda, yang eksklusif, yang satu sama lainnya juga nggak mengenal. Berbeda dengan gereja-gereja kecil, pendetanya tinggal di tengah-tengah masyarakat itu, mungkin masih ada ukuran kata teladan gitu kan. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang berkata pandito gitu. Pandito dalam bahasa Jawa itu pandenenoto gitu kan. Orang-orang yang bisa menata. Nah, pandito agomo, agomonya itu dalam bahasa Jawanya agem-agemi nyawa, pegangan dan nyawa. Jadi menata untuk memiliki pegangan nyawa. Ini bahasa Jawa semua Bu Ali ya. Jadi kata teladan ini menjadi bersifat intimidatif, bersifat apa ya, menekan, yang mengakibatkan ketika ini disampaikan memunculkan insecure, perasaan tidak aman, perasaan yang tertuduh, perasaan yang terus mengevaluasi diri. Satu sisi baik mengevaluasi diri, tetapi sisi lain kayak kita berjuang tapi tidak pernah selesai. Karena kayak dituntut terus menerus. Kayak semacam apa ya, eh, berlari tapi nggak ada finishnya. Dan itu melelahkan. Jadi pada akhirnya kita jadi insecure, kita jadi tertutup. Sampai-sampai eh, kekristenan kita dibilang kekristenan yang eksklusif, yang untuk diri kita sendiri aja. Keimanan kita sudah tidak lagi berbicara teladan yang terpancar gitu, tidak. Tetapi ya teladan untuk diri sendiri, kalau bisa ya saya jalan, kalau tidak ya sudah. Gitu. Jadi eksklusif sekali. Itu efek dari judulnya saja ya, menjadi jemaat. Nah, kemudian kenapa bisa muncul seperti itu? Karena indikator atau ukuran menjadi teladan ini asumsi. Setiap orang bisa mengukurkan teladan kepada orang lain. Ya, kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Pendeta harusnya kayak gini, ya. Mbak Tuhan harus kayak gini. Jemaat harus kayak gini. Jemaat harus seperti ini. Itu ukurannya banyak sekali. Nilai-nilainya banyak sekali. Dan saya kali itu nilai-nilai indikatornya sangat absurd sekali. Tidak ada yang jelas. Tidak ada yang eh, benar-benar sebagai ukuran. Nah, kalau malam hari ini kita berbicara di Jemaat Tesalonika, memang awalnya satu Tesalonika pasal 1 itu memang luar biasa sekali di mana Paulus memang memberikan puji-pujian untuk Jemaat Tesalonika. Tetapi jangan salah, kaget. Setelah pasal 1 kita baca pasal 2, pasal 3, 4, dan kemudian 2 Tesalonika, kita akan menemukan realitas yang sangat menyakitkan. Jemaat Tesalonika tidak sebaik yang dipuja-puji di pasal 1. Tapi mari kita sama-sama telusuri sedikit apa yang Paulus sampaikan tentang pujiannya terhadap jemaat di Tesalonika. Nah, kita memang menghadapi dilema ini ya. Panggil kita menjadi teladan di Tesalonika 1 ayat 7, tetapi tantangannya adalah jemaat itu lebih banyak yang munafik. Terus kita juga bicara bahwa keteladanan itu berlaku untuk setiap orang percaya, baik itu secara individu maupun kolektif atau secara kelompok gitu ya. Tetapi kemunafikan sering terasa lebih dominan dan juga menemukan kegagalan citra Kristus ya. Kita mau ngomong jujur saja. Kita kan semua kayak menyeret orang-orang itu loh. Lihat loh itu Yesus kayak gini. Lihat loh Yesus gini. Masa kamu nggak meneladani dia? Nah, bahkan ada yang pakai istilah itu loh, Paulus juga berkata gitu loh, teladanilah aku gitu kan. Bagaimana aku sudah menjadi apa meneladani Kristus. Hari ini nggak ada orang yang berani berbicara seperti itu. Jarang saya lihat. Mungkin ada, tapi saya itu belum pernah dengar.
Jadi, teladanilah saya. Atau sama pernyataan seperti Samuel sebelum dia menyingkir dari keriuhan kehidupan bangsa Israel, dia bilang, oke, ini saya, silakan. Jika ada yang apa, saya perlakukan tidak adil, saya berbuat curang, atau saya melakukan kebohongan, silahkan tuntut saya sekarang. Itu Samuel sebelum dia menyingkir dari bangsa Israel dan menyendiri, dia menyatakan diri, temukanlah saya, dengan temukanlah hati nurani saya, apakah saya menyimpang. Itu hebat sekali tokoh perjanjian lama ini, Samuel. Dan Paulus juga sempat memberikan sebuah statement itu. Aku ini menjadi teladan, bagaimana aku meneladan itu. Nah, kalau hari ini diaplikasikan, agak berat juga, gitu. Apalagi dengan informasi yang terbuka, ada banyak hal-hal yang tadinya bisa kita sembunyikan, tapi ternyata katanya jejak digital tidak bisa berbohong. Ada banyak yang kita bisa temukan, dan itu sangat menyakitkan, sehingga tampak kalau kemunafikan jauh lebih dominan daripada keteladanan. Dan citra Kristus yang kita harapkan tampil muncul sebagai bagaimana sebagai representasi atau wakil atau perwujudan Kristus di muka bumi ini tampaknya sedang samar-samar. Nah, yang sering menjadi dalil atau menjadi dalih dari orang-orang itu suka gini. Jangan lihat orangnya toh, tapi lihat Yesnya. Ke gereja juga kayak gitu kan. Oh ya, jangan dengerin soal khotbahnya atau eh, penyimpangan orang-orang dan segala masalah di dalam gereja itu gitu. Tapi lihat Yesus, tujuan kamu kan Tuhan, tujuan kamu kan beribadah, nggak usah lihat orangnya. Nah, ini sebenarnya sebuah apa ya, dalih pembenaran, atau mungkin juga bisa dikatakan satu apa ya, alasan yang dibuat untuk ya kita nggak pengen dipersalahkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat citra Kristus kalau nggak dari orang-orang? Bagaimana kita bisa melihat citra atau perwujudan Kristus kalau nggak dari pemimpin? Bagaimana kita bisa melihat citra Kristus kalau nggak dari sekelompok jemaat? Bagaimana kita bisa melihat citra Kristus kalau nggak dari orang percaya secara individu? Jadi sekali lagi ini dilema. Berbicara soal ini berbicara sama seperti saya berbicara sama diri saya sendiri. Bagaimana orang lain bisa melihat Kristus dalam diri saya? Kalau yang mereka nyatakan atau yang mereka temukan adalah kemunafikan. Ya. Orang terdekat kita mungkin yang paling tahu siapa diri kita. Ya, saya bersyukur ya, waktu selama perjalanan melayani khotbah itu tidak dibarengi dengan istri dan anak yang tiba-tiba protes, ngomong kosong dari bawah. Lagi khotbah gitu tiba-tiba dia teriak, ngomong kosong gitu. Itu benar-benar menyakitkan ya. Orang yang terdekat kita gitu kan ya. Karena budaya kita kan nggak budaya gitu kan, masih sungkan-sungkan kan. Tapi pas pulangnya kan bisa jadi dibilang gitu. Kamu tadi tuh ngomong apa? Terus dia mulu bohong. Kayak gitu-gitu kan bisa. Ya, kita mengalami dilema ini untuk berbicara soal keteladanan. Nah, tetapi Paulus, kita mau mau lihat sedikit dan belajar apa yang sebenarnya Paulus bicara sama jemaat Tesalonika. Bagi Paulus dan menurut catatan Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat Tesalonika kita tahun 50 sampai kita 50-58. Paulus ini kan merintis jemaat di sana di perjalanan yang kedua, dia bersama Silvanus atau Silas dan Timotius.
Dan dua orang ini yang membantu Paulus untuk merintis jemaat di Tesalonika. Dan jemaat di Tesalonika itu memang berhadapan dengan banyak hal, dengan pagan, gitu kan, penyembah berhala, terus kemudian dengan orang Yahudi yang dari Yerusalem datang dan menyimpangkan. Kemudian banyak sekali yang mereka mereka hadapi secara real, penganiayaan dan ujian terhadap iman mereka. Sama seperti jemaat-jemaat lain yang dirintis oleh Paulus ketika dalam perjalanan misi Asia Kecil. Tetapi secara khusus kayaknya si Paulus ini terkesan sekali dengan jemaat Tesalonika sehingga dia mencatatkan suratnya ini kepada jemaat Tesalonika. Di awal suratnya dia memuji benar-benar bagaimana jemaat Tesalonika ini dalam pandangannya. Yang pertama dia lihat di ayat 3. Itu dominan di ayat 3 semuanya. Saya bacakan ayat ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Sebab kami, ini bicara Paulus dan dua pengikutnya, Silas dan Timotius, selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di sini tampak jelas bahwa Paulus memuji pekerjaan iman. Ini kalau dalam apa, bahasa lain itu lebih digambarkan bagaimana orang percaya yang menunjukkan imannya, keaktifan imannya. Jadi bukan orang percaya yang pasif. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan iman. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan oleh karena percayanya. Gitu. Ya bisa dalam bentuk taatan, bisa dalam bentuk mereka mengerjakan segala sesuatu dalam ruang lingkup percaya mereka. Nah, ini mungkin deskripsinya lebih lebih tepat seperti yang Yakobus katakan, yang dibilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, dan kemudian Yakobus memberikan penjelasan tentang Rahab dan tentang Abraham. Mereka melakukan perbuatan iman, pekerjaan iman itu di tengah-tengah ketidakpercayaan orang-orang. Nah, bentuk realnya nggak jelas. Kita nggak tahu, nggak ada deskripsi bentuk pekerjaan iman itu seperti apa. Yang apa Paulus lihat dari orang-orang Tesalonika, pekerjaan imannya seperti apa, nggak jelas deskripsinya gitu. Dan kita juga nggak menemukan bentuk-bentuk apa pekerjaan iman atau perbuatan dalam catatan-catatan Paulus. Seperti apa sih pekerjaan iman? Yang jelas uh, gambarnya adalah orang percaya yang hidup dalam percayanya. Nah, ini yang saya juga kesulitan untuk mendeskripsikan ini hidup dalam percayanya itu seperti apa gitu. Apakah ketika tidak punya duit tiba-tiba dia cuma aku percaya Tuhan akan kirimkan uang? Saya nggak tahu. Model gitu saya juga nggak percaya. Tapi mungkin mereka secara aktif ya tetap mempercayai Tuhan dalam setiap perilaku hidupnya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Mungkin itu, tetapi saya tidak jelas deskripsinya seperti apa. Hanya saja hal ini mengesankan buat Paulus tentang pekerjaan iman mereka. Terus kemudian jerih lelah kasih ini eh, waktu saya lihat di tafsiran yang lain itu tentang bagaimana mereka berkorban dan melayani. Jadi mereka memang rela untuk saling melayani, saling apa memberi gitu, mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekitarnya gitu. Dan waktu itu diskriminasi ras di Tesalonika cukup tinggi. Jadi antara budak dan majikan cukup tinggi, terus antar beda bangsa itu cukup tinggi. Nah, orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang
baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, ataupun orang-orang dari bangsa lain yang kemudian menjadi percaya, itu mereka bisa saling membantu, bisa saling melayani. Dan itu memang sangat mengejutkan untuk orang-orang di masyarakat pada saat itu. Karena jelas sekali masyarakat saat itu untuk rasisnya, golongan antar golongan, itu cukup tinggi sekali. Bahkan sesama Yahudi sendiri juga kan rasis gitu. Yahudi, ini pada zaman itu ya, orang Yahudi yang punya usaha, dan orang Yahudi itu penganut Judaisme, walaupun ada di maksudnya di negeri orang tetap mereka menganut Judaisme, itu akan mengerjakan sesama orang Yahudi yang juga Judaisme. Kalau mereka tidak Judaisme atau mereka menjadi percaya pengikut Kristus, tidak akan dipekerjakan. Sebegitu rasisnya orang-orang zaman zaman itu ya. Bayangin sesama Yahudi, tapi kalau kamu nggak ikut sesama Judaisme sama dengan kita, ya udah kamu orang lain. Itu kayak gitu. Nah, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang percaya yang dari berbagai macam latar belakang itu memiliki kehidupan saling yang cukup kuat. Mereka mau saling berkorban, terus kemudian saling melayani, dan itu sangat sangat mengesankan, sangat bikin heboh gitu istilahnya ya di masyarakat atau di kota Tesalonika pada saat itu sampai kedengaran ke Paulus. Nah, tindakan pelayanan ini jelas sekali dilandasi oleh cinta yang tulus, oleh kasih yang benar-benar tulus. Lalu dikatakan ketabahan harapan. Kenapa disebut ketabahan harapan? Karena aniayaan yang dialami oleh orang-orang percaya di Tesalonika cukup berat, sehingga mereka bertaruh nyawa. Kalau kamu menjadi percaya, ya resikonya mati, resikonya dianiaya, resikonya kamu tidak dapat pekerjaan bahkan gitu kan. Itu resiko mulai dari ekonomi, resiko dari sosial, resiko dari ruang lingkup yang lain, aspek-aspek kehidupan yang lain, itu sangat berat sekali. Dan dan mereka hampir-hampir mustahil untuk bisa hidup baik-baik saja. Itulah yang Paulus lihat di jemaat Tesalonika yang pada saat itu memiliki pengharapan yang cukup kuat. Mereka tabah, mereka berharap, mereka teguh beriman, dan nah ini yang dimunculkan itu Paulus mungkin ini secara psikologis ya. Paulus mengajarkan eskatologis, mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di situ, di Tesalonika. Dan itu cukup banyak. Ya, referensinya di Tesalonika juga cukup banyak tentang bagaimana nanti Kristus akan turun di awan-awan, bagaimana akan menyembuh orang-orang percaya pada saat itu. Dan itu secara motivasi, secara psikologis mungkin saja apa yang Paulus ajarkan itu menolong mereka untuk terus berharap tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini gambaran saya bagaimana Paulus memberikan ajaran yang aspeknya psikologis gitu. Karena tekanannya begitu berat. Artinya kalau kasaran ngomongnya atau sederhana ngomongnya gini, kamu nggak apa-apa, tertekan mati, karena Kristus akan menyambutmu. Jadi orang-orang ya oke lah, jalan terus, kita teguh terus gitu. Ya. Untuk jemaat yang mula-mula, pengajaran-pengajaran yang seperti ini mungkin sangat memotivasi mereka. Gitu. Pak, nanti ada efeknya. Nanti saya akan tunjukkan efek ajaran ini kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Nah, ketika terjadi kemunafikan, ini kita bicara umum lagi. Sebenarnya siapa sih yang mau disalahkan? Ya, nggak ada yang mau yang disalahkan. Memang semua aspek terlibat, individunya, ya jemaat secara individu, kepemimpinannya atau bagaimana dia mengajar, dan komunitasnya secara kolektif itu juga terlibat semuanya. Ya, uh, ada kegagalan-kegagalan, kan? Dan itu semua dialami. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan. Semuanya kayak sebuah sebuah sistemik gitu, semuanya saling terkait gitu.
Dan saya nggak mau menjurus terlalu dalam di sini karena ya kita mestinya cuma cukup sadar aja bahwa semua kita gagal gitu loh. Tapi kita mau nggak merangkul kegagalan itu dan memaklumi kegagalan itu terus bersama-sama belajar. Kalau ada orang lain yang gagal tidak bisa menjadi teladan, beri mereka kesempatan. Kalau ada pemimpin yang gagal, beri mereka kesempatan. Kecuali kalau apa orang itu algoritma hidupnya memang sengaja gagal. Kan tiap orang berjuang untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika berjuang ada kalanya mereka jatuh, ada kalanya mereka menyerah gitu kan. Ada kalanya mereka gagal. Diri kita juga mengalami yang sama, tapi pernah nggak kita memberikan ruang penerimaan, ruang terbuka untuk merangkul orang-orang yang gagal ini? Orang-orang yang masih mem- memiliki niat untuk menjadi lebih baik. Mungkin tidak bisa menjadi citra teladan yang apa ya, yang sempurna, citra teladan yang diharapkan, citra teladan yang bisa dicontoh gitu, tidak. Tetapi setidaknya kita menghargai proses di mana setiap orang, setiap pemimpin, setiap kelompok jemaat berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Dan kalau itu memang ada, kita sendiri secara pribadi membuka ruang untuk uh, belajar bersama, membuka ruang untuk menerima kegagalan itu, dan kan ada ayat di Galatia yang mengatakan biarkan yang kuat itu menolong yang lemah. Ya kalau kita saat ini bisa merasa kuat, kita bisa menolong orang-orang yang lemah yang sedang berjuang untuk menjadi lebih baik gitu. Mungkin kita bukan teladan yang baik, tetapi setidaknya ketika tangan kita terulur, itu kita sudah memberikan topangan buat orang-orang yang sedang jatuh, sedang gagal, sedang merasa menyerah gitu. Sehingga setiap mereka kembali bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Kristus sebagai teladan utama kita. Gitu. Nah, saya masuk ke kenapa saya menyebutkan di awal Paulus memuja-muji jemaat Tesalonika, tapi ternyata jemaat Tesalonika ya tidak baik-baik saja. Ya, jemaat Tesalonika mengalami kehancuran juga, mengalami kegagalan juga yang cukup fatal. Nah, eh, kita lihat bahwa keteladanan itu tidak terjadi satu malam. Keteladanan itu tidak proses yang ajaib gitu. Tiba-tiba jadi teladan gitu. Nggak ada. Keteladanan itu butuh konsistensi, butuh ketekunan, butuh ya proses untuk menjadi orang yang bisa diteladani gitu. Ya, makanya saya katakan bahwa rangkul aja gitu. Berjalan bersama, menerima orang-orang yang gagal dan berjalan bersama-sama. Nah, itu yang mungkin kita kurang untuk lihat itu. Kita lebih banyak menunjuk gitu loh. Wah, kamu gagal. Wah, kamu ini nggak benar gitu. Nah, itu mungkin mungkin lebih banyak. Saya juga ngalami itu. Saya juga lebih sering dari saya menelunjuk ke yang lain daripada menolong orang lain gitu. Boro-boro nolongin orang lain, nolong diri sendiri aja kadang-kadang kepayahan gitu. Nah, itu ya dalih-dalih kita lah. Gitu. Nah, kehancuran jemaat di Tesalonika itu terjadi cukup sistemik, cukup cukup apa ya, uh, iris gitu. Kenapa? Yang pertama, ketika Paulus mengajar mereka untuk berharap pada Kristus, kedatangan Kristus yang kedua, justru terjadi kesalahpahaman eskatologis gitu. Wah, Tuhan mau datang ini gitu. Gara-gara Tuhan mau datang, mereka berhenti kerja. Mereka nggak kerja lagi, mereka nganggur dan mereka ngusik orang lain, ngerusui orang lain gitu, menuntut orang lain. Aduh, kita kan menantikan Kristus, jadi yuk sama-sama
hartanya kita bagi, kita hidup sama-sama sambil menantikan Kristus. Gitu kan. Gila. Tapi ini ada juga loh, orang-orang yang kelompok-kelompok yang memunculkan konsep ini ketika dikotbahi dan eskatologis Tuhan yang mau datang dengan segera gitu, akan memilih untuk berhenti bekerja, memilih untuk ngikut sepenuhnya pada sekte ini, gitu. Nah, terus kemudian ya sudah hidupnya diabdikan pada sekte-sekte. Kita mungkin pernah mendengar ya di Guyana itu kan yang mereka mati semua, terus di Texas itu kan juga ada Amerika ya. Berita-beritanya banyak lah gitu. Yang terakhir itu apa? Ranting Daud, Branch of David. Itu yang di Texas. Nah, berikutnya, kegagalan Roma berikutnya itu problem seksual. Di Tesalonika itu ada sebuah peringatan tentang percabulan dan masalah-masalah yang terkait dengan seksual. Memang mereka tinggal di tengah-tengah kaum pagan, di tengah-tengah berhala yang memang mengizinkan pelacur bakti. Gitu. Nah, eh, kehidupan di Tesalonika mau nggak mau memang terpengaruh oleh budaya Helenistik atau budaya dari Yunani yang berkata gini ya, bersuka sekarang ini, apa, makan hari ini, nikmati hari ini, bebaskan dirimu untuk menikmati, mungkin besok nggak ada lagi gitu. Konsep-konsep ini kan nggak jauh-jauh dari eskatologi gitu kan. Mending kita senang-senang hari ini, kalau besok Yesus datang gimana? Enggak, kita senang-senang gitu. Nah itu sampai berefek gitu, berakibat sampai kepada penyimpangan-penyimpangan seksual. Nah, ayat ini yang saya tunjukkan di layar, baik 2 Timotius 3, 10, 11, 1 Timotius 4, ayat 3 sampai 8, itu menunjukkan bukti, bukti secara tertulis bagaimana Paulus memahami problematik yang terjadi di jemaat Tesalonika. Sehingga yang tadinya seperti dipuja-puji, ternyata orang-orangnya ya tidak baik-baik saja gitu. Mengalami penyimpangan juga. Terus kemudian kemunduran atau kehancuran jemaat di Tesalonika itu juga karena lingkungan. Ya, karena orang nggak mundur kalau penganiayaan sehari demi sehari terus menerus gitu, ditekan terus menerus, ya lebih baik nyerah aja kan. Masyarakat yang membuat imannya menjadi sulit gitu kan. Orang-orang yang tertekan itu bukan orang-orang yang kuat gitu, orang yang bermental baja gitu. Nggak semuanya. Kemarin itu teman dari apa sekolah gitu, itu cerita soal satu satu wilayah desa di lereng Merbabu gitu, yang tadinya beri, apa lereng desa itu hampir 100% Kristen. Tetapi karena tekanan ekonomi, terus tekanan-tekanan masyarakat, mereka dibatasi aksesnya. Kemudian banyak problem yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan dari luar, gitu, sampai sekelompok orang datang ke sana dan menawarkan jalan keluar. Sekarang ini desa itu sudah jadi berkeyakinan seberang. Masih ada gerejanya, jemaatnya cuma pendetanya, suami, istrinya, dua anaknya, kalau kurang kurang lebih 4 orang. Gitu. Di satu desa habis semua karena tekanan lingkungan. Ada banyak cerita di mana tekanan lingkungan ini memang benar-benar nyata dan untuk mentaruhkan iman atau punya iman itu nggak nggak mudah ya. Dan kita tinggal di satu bangsa
tidak baik-baik saja dari segi keimanan untuk kita ini. Ya mungkin kita saat ini masih nyaman, tapi ada banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ya untuk beribadah saja sulit, untuk bisa membaca Alkitab saja mungkin resikonya nyawa. Tekanan-tekanannya cukup cukup berat. Dan ya untuk Tesalonika, karena tekanan lingkungan yang seperti itu membuat iman mereka sulit untuk dipertahankan. Terus berikutnya, kenapa jemaat itu bisa hancur? Ya salah satunya juga karena kelemahan manusia. Kelemahan manusia, di mana eh, yang namanya pertumbuhan itu kan butuh waktu, ya. Tanpa pengajaran dan tanpa disiplin yang konstan, tanpa eh, pengajaran yang benar gitu ya, tanpa makanan sehat, ya jemaat nggak akan baik-baik saja. Bahkan pemimpin juga akan baik-baik saja kalau kalau makanannya nggak sehat gitu. Kita itu butuh benar-benar ditopang dengan fondasi yang kuat dan ajaran yang sehat. Kalau bahasa kerennya tuh sound doctrine. Nah, hari-hari ini asupan kita untuk yang namanya sound doctrine itu seringkali tidak dari mimbar, justru dari TikTok, dari Facebook, bukan pertemuan pribadi kita dengan Tuhan, tapi kita menggunakan media. Tidak salah media-medianya, tetapi kita makan itu kayak kayak orang jajan kiri kanan, makan ini, makan itu, kita menyelidikinya lagi tanpa kita mempertanyakan, tanpa kita mengupas secara pribadi dan menemukan secara pribadi. Makanan yang sehat yang kita bangun sendiri itu berbeda dengan makanan-makanan di luar sana. Dan hari-hari ini keimanan kita bahkan sangat tergantung dari ya publik-publik figur itu. Dari pendeta siapa, dari orang siapa yang khotbah ini baru datang gitu kan. Oh khotbahnya ini bagus, datang. Ada follower-follower gitu kan. Yang kemanapun pendetanya khotbah diikuti, kemanapun pendetanya sharing seminar ya ikut. Gitu. Ini ini jemaat apa bebek gitu. Ini jelas saja orang-orang yang kayak gini mudah sekali dihancurkan. Dan kita bisa melihat di mana setiap kali pemimpin-pemimpin yang dipuja-puji ini mati buyar semua. Nah, kita belajar banyak sejarah dan hari ini kita belajar dari Jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika memang patut untuk dipuji, tetapi pujian itu tidak berlangsung selamanya atau pujian itu adalah dasar dari iman yang sejati. Iman yang sejati itu memberlakukan ketekunan. Dan ketekunan itu tidak bisa rombongan. Ketekunan tidak bisa rame-rame, tidak bisa, oh jemaat kami tekun berdoa siang dan malam. Nggak bisa. Ketekunan itu pribadi. Dan jemaat hari ini itu harus membangun dirinya dalam keteladanan untuk dirinya sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Dan itu butuh ketekunan, itu butuh pengajaran yang kuat, itu butuh sound doktrin, itu butuh disiplin untuk setiap kita bisa berdiri kokoh di atas dasar yang kuat dan tidak diombang-ambingkan dengan banyak-banyak pengajaran, banyak-banyak ajaran. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena jujur saja teladan itu kata yang menakutkan buat saya. Terima kasih, saya kembalikan Wahyu.